Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Ya, oke. Pak Adi di sini ya akan membahas mengenai menguji konfigurasi remote server. Dan nanti ada satu bab lagi ya yang akan kita bahas, yaitu file server. Ya, nah ini saya akan bahas yaitu konfigurasi remote server. Nah, jadi ini tidak ada job sheet dan tidak ada tugas kelompok gitu ya. Jadi nanti ada tugas individu, ya tentu saja nanti saya kasih pertanyaan ya, saya kasih pertanyaan kemudian dijawab. Dan tentu saja eh, apa menurut saya untuk yang tidak maaf, yang sudah mengikuti PKL, menurut saya ya ikutin aja ya, ikutin saja. Bisa malam gitu ya, membuka LMS Galaxy Coding ya. Nah, yang tentu saja lihat materinya, dan tentu saja kalian akan melaksanakan UAS ya kan. Masa PKL nggak ikut UAS, pasti ikut UAS gitu ya. Jadi mohon juga ikuti pembelajaran, nggak ada alasan ya, nggak ada alasan wah PKL pak, PKL pak, PKL pak gitu ya. Ada waktu ya untuk belajar gitu ya, ada waktu untuk belajar. Jadi silakan simak video ini dan lihat di materi ya. Kalian lihat di materi di TKJD, administrasi layanan jaringan pada server tingkat dasar ya. Di sini halaman berapa? Di sini 84, tapi di sininya adalah 167 gitu ya. Silakan kalian untuk mempelajari juga gitu ya. Jadi yang belum PKL, kemudian yang sudah PKL pun tetap ya harus belajar juga ya. Baik, saya akan langsung membahas yaitu mengenai remote server. Dan tentu saja tadi mengenai tugas individu tetap tugas individu berkaitan dengan job sheet kelompok, berarti memang tidak ada job sheet ya. Jadi kali ini memang tidak ada job sheet. Ya nanti semuanya di tugas individu yang kalian bisa kerjakan begitu ya. Baik, di sini akan bahas mengenai teori ya, mengenai remote access, dan kemudian nanti akan saya bahas mengenai prakteknya gitu ya. Oke, di pertengahan 180-an ketika sebelum kita belajar ya, saya akan membahas dulu yaitu tujuan ya. Jadi nggak langsung sini ya, tapi tujuan ya, tujuan kegiatan belajar. Katanya di bab 3 ini, belajar 3 ini diharapkan peserta dapat satu memilih dan memahami aplikasi untuk remote server, menginstalasi remote server, mengkonfigurasi dan menguji ya, dan mengaplikasi remote server. Itu adalah tujuannya, di mana ada indikator di pembelajaran adalah memahami fungsi remote access, menginstalasi dan mengkonfigurasi remote access, memahami dan menerapkan remote server, menguji dan mengaplikasikan remote server. Nah, itu adalah indikator di pembelajaran kita ya. Oke. Nah, dimulai dari sejarah remote access. Ya, pertengahan 1980-an ketika PC mulai populer, beberapa sistem komputer mulai berpindah dari model sebuah mainframe dengan banyak terminal. Ya, lahirlah yaitu LAN ya. Ketika kebutuhan mempertukarkan informasi antar satu komputer itu memang dibutuhkan ya. Nah, dan tentu saja di sini ya, para user menginginkan kemampuan akses yang sama antara ketika mereka berada di jalan dengan ketika berada di kantor gitu. Jadi adanya bekerja ya jarak jauh gitu ya. Apalagi tahun ini ya kita mengalami pandemik COVID-19 ya, COVID-19 ya, yang memang itu WFH ya, WFH ya,
work from home, kemudian ada yang belajar di rumah juga ya. Nah, itu tentu saja memerlukan bekerja ya jarak jauh gitu ya. Nah, oleh karena itu di remote access ini, di remote server ini ya, ini bisa digunakan ya para administrator, para admin yang memiliki akses, yang memiliki wewenang itu memang bisa ya mengakses servernya ya, stand alone-nya. Nah, jadi tentu saja di remote access ini ya itu memang untuk maintenance ya, kemudian operasional lain itu ya bisa ya si pekerjanya itu, adminnya itu bisa melakukan jarak jauh gitu ya. Mungkin dia di daerah mana ya, dia mungkin di rumah ya, tetapi dia bisa mengakses ya, mengakses server ya untuk dia melakukan suatu pekerjaan gitu ya, atau suatu tujuan untuk konfigurasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tentu saja juga ada kelemahan lah, suatu kelemahan di mana harus menggunakan ya remote server yang aman gitu ya. Kenapa? Karena tentu saja ketika tidak aman ya, para penjahat-penjahat ya, para penyadap-penyadap ya yang tidak bertanggung jawab itu bisa masuk gitu ya. Nah, hati-hati gitu ya. Yang tidak punya wewenang ya itu tidak boleh gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kemudahan juga, tetapi juga di balik itu ya ada sisi kelemahan. Yang sisi kelemahannya pun kita harus bagaimana mengantisipasi gitu ya. Sedia payung sebelum hujan katanya gitu. Oke. Nah, banyak perusahaan tertarik dengan remote access karena perusahaan yang memakai remote access memiliki kelebihan kompetitif dengan memberikan akses langsung informasi kritis di mana mereka berada gitu ya. Kritisnya menurut saya penting sekali ini ya, informasi yang sangat kritis ya, penting sekali yang tadi saya katakan bahwa memang yang harus punya wewenang lah yang harus bisa mengakses gitu ya. Nah, kelebihan kompetitif lainnya adalah membuat pekerja menjadi lebih produktif dan efisien ya. Jadi lebih produktif yang memang tidak terkendala dengan tempat gitu ya. Jadi dia bisa sewaktu-waktu melakukan pekerjaannya, dan tentu saja ada penghematan waktu ya kan. Perjalanan ke kantor itu membutuhkan waktu yang lama pun juga kan, tenaga juga gitu ya. Nah, tapi ketika misalkan di rumah, di home ya, dia bisa dengan cepat ya, tidak memboroskan waktu ya dan tenaga gitu ya. Penelitian menunjukkan telekomuter mempunyai loyalitas terhadap perusahaan yang lebih tinggi dibanding pekerja kantor biasa. Oke. Ya, ini kita bisa lihat ya dari beberapa contoh-contoh di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi remote access adalah kemampuan untuk terhubung dengan resource pada suatu network sentral dari suatu lokasi gitu ya. Jadi bagaimana terhubung ya dengan sumber daya yang ada di server ya, atau suatu network ya. Network itu sentral ya, berarti kan server sentral ya dari suatu lokasi, misalkan di lokasi yang lain gitu ya, bukan hanya di satu lokasi di server itu gitu. Jadi remote access merupakan sistem yang bisa digunakan dalam pengendalian suatu manajemen jaringan di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi komputer klien
ya, berinteraksi dengan user, backup data atau aktivitas lainnya gitu. Ya, jadi memang ada beberapa fungsi-fungsi ya yang penggunaan di remote access ini. Ya, kita juga bisa ya lihat remote access lah, meremote ya. Kalau misalkan keluaran itu ada tim viewer ya. Nah, itu kan artinya juga bisa ya meremote access gitu. Jadi di luar lokasi ya, dia bisa masuk ke sistem gitu. Ya, dia bisa melihat ya sistem, dia bisa melakukan ya aktivitas di sistem gitu. Nah, tentu saja remote access ini ya juga bisa ada dua bentuk ya, ada modenya ya, tampilannya ada mode desktop atau GUI, graphical user interface, kemudian juga ada mode text ya atau berupa CLI ya. Nah, kita akan mempelajari mode text ya yang ada di sini di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, tentu saja di remote access ini tentu saja kita harus memiliki beberapa ya perangkat-perangkat. Nah, untuk instalasinya ya kita membutuhkan aplikasi untuk meremote. Nah, di sini saya akan membahas SSH dan Telnet, tetapi secara prakteknya saya akan membahas adalah SSH. Dan di materi ini Telnet ini tidak ada, ya materi Telnet tidak ada di sini. Oleh karena itu saya juga sudah menyiapkan di Google ya, bekerjasama dengan Bank Google ya untuk men-searching arti Telnet itu seperti apa ya. Tolong ini pelajari, tentu saja ini materi nanti akan keluar ya di ujian akhir semester. Oleh karena itu bagaimana kalian ya bisa menyimak ya video ini ya, memahami dan tentu saja mengeksplor. Nah, jadi remote access ini harus diinstal ya. Misalkan kita menginstal SSH ya. Nah, jadi di server itu sudah terinstall, sudah ada SSH-nya. Nah, untuk di Debian kemarin 10 pada saat instalasi pun Pak Adi menganjurkan ya untuk SSH-nya itu ada. Kalau tidak ada ya silakan di install ya. Bisa di di repository atau misalkan di binary 1 ya. Tentu saja binary 1 kan pasti ada ya ketika menginstal ya, karena memang posisinya ada di binary 1 di DVD 1 untuk SSH ya. Jadi memang remote server atau remote access ini harus ada instalasi ya di servernya ya, agar memang bisa menggunakan remote server. Kalau tidak ada aplikasinya tentu saja tidak bisa gitu ya. Dan tentu saja di sisi klien pun harus ada juga yaitu aplikasi agar bisa terhubung. Nah, oleh karena itu nanti ketika kalian ingin mempraktekkan ini, kalian harus juga ya, kalau di sisi klien Windows ya, karena kita kebanyakan menggunakan Windows, kita menggunakan putih ya, bukan putih-putih melati Alibaba, bukan ya, putih ya. Silakan download putih ya, tulisannya adalah putih. Tulisannya gini, kalau misalkan ketik download, mana enggak mau muncul, download putih. Oke, download putih ya. Nah, di sini klik kanan dan kita bisa mendownload ya di here nih ya, here. Nah, kita bisa mendownload di putih untuk kita terakses ya, kita terakses dari klien atau komputer yang lainnya ya, yang bukannya server, yang kita ingin terakses ke
server gitu. Oke, kita akan bahas yaitu SSH ya. Saya terlebih dahulu membahas SSH alias Secure Shell Hosting adalah protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat jaringan yang lebih aman dibandingkan telnet, RSH, dan R-Login. Jadi kita mempelajari di materi ini ya lingkupnya ya dengan kita membahas SSH dan telnet. Nah, SSH ini lebih aman dibandingkan dengan telnet. Kenapa lebih aman? Karena sudah menggunakan kriptografi atau dienkripsi atau kita sebutnya adalah mengencrypt. Artinya adalah data-data ya. Misalkan login ya. Nah, itu kan tentu saja ada transfer data. Nah, login itu yang berupa misalkan IP address gitu ya. Misalkan ada username-nya dan ada password-nya gitu ya. Nah, itu disamarkan ya, di-encrypt ya, dirubah yang tentu saja sulit untuk melihat secara polos lah gitu ya, melihat sebenarnya si password itu, si username itu ya. Nah, jadi artinya penyadap dan penyadap itu tidak akan memahami isinya, tidak tahu gitu ya isinya gitu. Nah, itu sangat penting ya, apalagi di era jaringan sekarang ini. Nah, dibandingkan dengan telnet ini polos ya, kita sebut adalah plain text. Nah, ini memungkinkan penyadap dengan mudahnya bisa melihat ya isi ya dari transfer data itu. Nah, SSH ini memiliki portnya adalah port 22 ya. Nah, jadi SSH Secure Socket Shell bukan SSH atau yang sering disebut Secure Shell adalah protokol jaringan berbasis unik yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah komputer remote melalui jaringan secara aman. Secure Shell merupakan protokol network yang memungkinkan pengguna untuk membuka jendela akses pada komputer lokal dan terhubung ke komputer remote server. Sistem merupakan paket program yang digunakan sebagai pengganti yang aman untuk R-Login, RSH, dan RCP. Oke, di sini adalah arsitektur dari SSH-nya. Ya, ada lapisan transportasi, kemudian lapisan transportasi RVC 4253. Lapisan ini menangani pertukaran kunci awal dan server, autentikasi dan setup, enkripsi, kompresi, dan integritas verifikasi. Ya, nah ini yang bagaimana mengamankan ya login ya, agar memang tidak mudah penyadap itu untuk bisa melihat ya. Kan kalau misalkan sniffer ya atau sniping itu kan dengan mudahnya ya bisa mencuri kalau menggunakan telnet. Oke, sejak SSH memiliki kelemahan desain yang melekat dan membuatnya rentan misalnya terhadap serangan man in the middle, dalam semua versi SSH penting untuk memverifikasi kunci publik sebelum menerimanya secara valid. Tentu saja ada ya beberapa cara kerja atau langkah-langkah kerja yang dilakukan bagaimana encrypt itu bekerja di dalam SSH. Misalkan langkah 1, client bin pada local port nomor besar melakukan koneksi port 22 ke server. Langkah kedua, client dan server setuju transaksi SSH tertentu. Langkah 3, client memiliki public key dan host key milik server. Langkah 4, client dan server menyetujui algoritma enkripsi yang akan dipakai. Langkah 5, client membentuk satu session key yang didapat dari client dan mengenkripsinya menggunakan public key milik server. Dan langkah 6, server decrypt ya, jadi mengembalikan ya yang sudah di-encrypt itu di-decrypt ya. Session key yang dapat dari klien mengre-encryptnya dengan public key milik klien dan mengirimnya kembali ke klien untuk verifikasi. K7, pemakai mengautentikasi dirinya ke server dalam aliran data di dalam session key tersebut.
Jadi memang agak ini ya, akan-akannya kita nggak tahu di balik layarnya gitu. Ternyata di sini ribet sekali gitu ya. Seperti mungkin percintaan kalian, hahaha. Oke, implementasi SSH terlihat dalam produk-produk berikut ini. Jadi ada produk-produknya. Nah, di sini tadi kita menggunakan putih. Nah, masih banyak lagi yang bisa menggunakan SSH. Oke, ini deskripsi tidak saya bahas ya dari deskripsinya. Oke, ini untuk instalasi, nanti langsung saja kita akan mempraktekkan. Dan telnet ya. Nah, ini saya ngelihat ya dari ini ya. Silakan juga bisa ya telnet lah di sini gitu kan, di apa Google gitu ya, telnet keywordnya. Nah, silakan kalian juga bisa mengekspor sendiri. Nah, di sini saya akan membahas sebentar, yaitu telnet merupakan sebuah protokol klien ke server atau server ke klien yang mampu memberikan akses remote jarak jauh untuk login ke dalam sistem komputer tertentu yang berada di dalam sebuah jaringan di dalam konteks penggunaan internet. Oh ya, lupa tadi saya katakan bahwa kita meremote ya, tentu saja kita harus ada jalannya. Jalannya adalah internet. Jadi harus ada jaringan internet. Ketika tidak ada jaringan internet tidak bisa. Sebenarnya konsepnya adalah sama ya di dalam telnet dan SSH, tetapi memang tadi sudah dikatakan yang lebih aman, yang lebih secure ya, itu adalah SSH dibandingkan dengan telnet ya, karena telnet ini bisa penyadap itu dengan mudahnya ya melihat data-data atau isi-isinya gitu. Oke, telnet bisa juga diartikan sebagai virtualisasi atau emulasi terminal yang menggunakan protokol telnet untuk tujuan mengakses komputer tujuan secara remote. Keduanya memang sama-sama perintah, akan tetapi memiliki definisi yang berbeda di antara keduanya. Dengan telnet lazimnya berada di dalam LAN atau jaringan internet yang dipakai oleh sebuah jaringan. Sebenarnya sama ya konsepnya dengan SSH tuh ya. Nah, untuk port default di telnet itulah 23 ya, SSH 22, si telnet 23. Oke ya, diingetin. Sedikit menyinggung SSH, sedangkan untuk SSH Secure Shell adalah suatu protokol jaringan kriptografi yang menyediakan fasilitas komunikasi data dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi ya. Oke, itu internet Padi tidak terlalu banyak ya membahas mengenai telnet. Langsung saja kita akan bahas mengenai SSH ya. Nah, SSH, nah di sini saya sudah saya jalankan ya. Nah, langsung saja kita mulai. Kita mulai ya. Nah, saya mungkin akan membesarkan dulu ya. Terus gede banget Pak Andi ya, ya gede sengaja ya. Oke, di sini memang SSH sudah ada, jadi saya langsung ya, ini posisi harus di root ya. Oke, DC SSH. Oke, jadi kita sudah masuk ke folder SSH dan kita akan ls dulu ya. Kita akan lihat. Nah, di sini ada file-file atau directory yang ada di SSH ya. Nah, kita menggunakan yang ini ya, sshd_config. sshd_config. Oh, apa yang lupa? Yang lupa adalah nano ya, karena kita ingin membuka. Nah, di sini awalnya semuanya ada apa ini? Pagar ya, hashtag. Nah, kita akan ya, jadi rubahnya adalah ini biar supaya langsung ke root ya. Jadi saya menggunakan permit ya, root login ya, jadi ikutin yang di atas itu,
kemudian spasi yes. Nah ya, jadi itu ya yang saya untuk konfigurasi ya. Jadi ini bisa mengakses root ya. Jadi sebenarnya bahaya juga gitu ya, karena ini adalah root diizinkan karena akses tertinggi super ya, akses ya di Linux adalah root. Oke, kemudian Ctrl X. Oke, di sini ada save modif, di sini kita pilih Y, enter. Oke, kemudian kita restart /etc /init.d/ssh spasi restart. Oke, kita sudah merestart yaitu SSH. Nah, di sini saya karena yang terhubung untuk ke si siapa adapternya ya, saya menggunakan yang kedua ya, ether yang kedua ya, yaitu yang lokal lah gini ya. Jadi saya pakai yang ini ya, 192.168.100.24. Saya pakai yang itu ya, karena memang sudah terhubung ya. Jadi memang pastikan ya di sini ya, di sini ini settingannya adalah network ya. Di sini adapter 2. Nah, tergantung ya kamu kalian itu on di adapternya di mana. Nah, saya sudah 3 ya. Dan di sini pun sudah saya setting ya, sudah saya setting mana Ethernet, kemudian mana ini ceng adapter. Nah, di ini 3. Nah, saya sesuai ya, karena kan situ kan 102.54 ya, saya di sini 100.3 ya, jadi sudah terhubung ya. Jadi pastikan itu ya, networknya kudu di config atau di setting. Kalau belum di setting ya tidak bisa gitu ya. Jadi IP-nya dengan ID network yang sama ya, ID network yang sama. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa kalian harus ya menginstal putih ya, putih-putih melati Alibaba ya, itu ini harus diinstal. Kita klik, oke, kita klik. Oke, setelah itu kita ingin ke IP address si server ya. Nah, IP address servernya adalah 192.168.100.254 ya, itu. Nah, ini sudah SSH dan portnya 22 ya. Jadi harus sesuai dengan portnya. Nah, setelah itu ya, ini udah pilihnya ini saja. Kita open. Nah, ini bisa langsung misalkan ke root bisa gitu ya, misalkan root ya. Kemudian kita masukin passwordnya ya, passwordnya berapa. Nah, udah masuk nih ke root ya, kamu ke mana user juga bisa gitu. Nah, sebenarnya ya ini tuh memudahkan ya, ketika kita itu enggak mengetikkan ya perintah di sini gitu ya. Nah, kayak seperti kemarin aja gitu ya. Nah, kita bisa misalkan contoh Pak Adi. Nah, ini saya kecilin dulu, terlalu besar. Oke. Nah, misalkan yang di sini kumpulan job sheet gitu ya. Ini saya baru punya berapa ini? Chapter 3. Oke, misalkan ini chapter 1. Ya, chapter 1. Nah, ini sebenarnya memudahkan ya kalian gitu ya. Jadi nggak terlalu ini nggak terlalu mengetikkan di sana, tinggal di copy aja nih, copy ya. Siapa yang belum ngopi? Nah, kemudian kalian ke sini, ini saya besarin cus. Nah, tinggal klik kanan aja di mouse, udah enak, tinggal enter gitu ya. Kan kalau di sini kan tidak bisa tuh ya, kita ngopi dari sini. Dari mana Pak? Dari sini ya, dari sini kita copy, kemudian kita ini mengganggu, klik kanan, isopora ora iso
ya. Mana salin tempel, oh tempel, mana nggak bisa, ya, ribet. Oleh karena itu mempermudah adalah ini. Jadi apa, kalau mau lebih cepat juga begitu nggak apa-apa, yang penting kan ngerti konsepnya, ya kan, konsepnya gitu ya. Oke, atau kita terbiasa juga akan bisa gitu ya. Oke, dan jadi juga bisa mematikan juga di eh, apa, server. Jadi memang ini kita udah masuk ke server, misalkan nih ya, Pak Adi mau shutdown, shutdown kasih minha, no, oh saya matiin tuh, ya. Saya matiin tuh, mati tuh server itu ya. Jadi bisa mau ngapain kita itu bisa, apalagi kalau di apa, Linux itu yang super aksesnya menggunakan root, udah semua di situ, mau ngapa-ngapain ya kan, puas gitu ya. Oke, terima kasih para siswa-siswa sekalian. Mohon maaf soal kekurangan Pak Adi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipelajari ya, silakan dipelajari untuk ini persiapan UAS dan juga buat ilmunya. Jadi bukan buat UAS saja ya kan, buat ujian nilainya bagus ya. Tidak begitu artinya kalau kalian tidak begitu memahami atau tidak mengimplementasikan ya, memahamilah apa, sekilas ya, untuk bagaimana pengetahuan di administrasi sistem jaringan di layanan remote access ini atau remote server ini. Oke, terima kasih Pak, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.